萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiao Yan, nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan, dia adalah orang yang telah mengacaukan sekte mistik laut 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh sekte mistik laut? Sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh sekte mistik laut, kan? Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte mistik laut, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu mengacaukan sekte mistik laut 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Sepertinya sekte mistik laut tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Dialah menyaksikan pemuda berjubah hitam itu. Penjaga keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Sepertinya tidak akan mudah bagi sekte mistik laut untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia. Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan satu pukulan ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alchemist saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia, bukankah dia diusir dari kekaisaran JM oleh sekte mistik laut? Jiao tertawa dan berkata, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dado Ushi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh kekaisaran Ma Jia yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah Yun Shan. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun Shan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun. Jiao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, sekte mistik laut telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Dengan cara ini, kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Aku tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun Shan. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jiao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara.
Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat. Aku menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan sekte Mystic Cloud. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari kekaisaran Jia Ma. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti ini. Sekarang kekaisaran Jia Ma memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan. Mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun Shan nantinya. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya dan segera mulai memberikan perintah. Di asosiasi alkemis, FAMA menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajahnya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana sekte Mystic Cloud mendominasi kekaisaran Jia Ma. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun Shan, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang akan paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klan MU. Kepala klan MU Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klan MU. Dia tidak bisa menahan tawa bangga. Kalian semua memiliki mata yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang kalian tidak malu? Semua anggota di klan MU hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat MU Chen dengan bangga tertawa. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jia yang benar-benar kaku setelah tawa Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit ketika dia melihat ke arah Nalan Jia, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ayah. Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jia. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun aku tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yan Ran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su berkata ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jia. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh sekte Mystic Cloud karena kami takut. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalan Jia tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Nalan Su diam, dia bisa merasakan penyesalan yang ada di hati Nalan Jia saat ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa pedang berat di langit, perlahan berbalik. Dia melihat Hai Bodong yang tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya, dasar bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Hai Bodong yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim. Xiao Yan, bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup? Pertama-tama aku akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak denganmu. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yun Du dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana bias aku mati begitu mudah ketika aku belum membunuh anjing tua Yun Shan dengan tanganku? Saat itu, aku mengatakan bahwa aku, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yun Du berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari sekte Mystic Cloud, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan denganmu.
Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Sepasang peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap Do-Uki yang cerah. Kelima orang ini semuanya ahli dari kelas Do-Uang. Tampaknya sekte Mystic Cloud benar-benar berusaha keras untuk melenyapkan klan primer tanpa hambatan. 7 Do-Uang, 2 Do-Uhuang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi sekte Mystic Cloud ini memang sangat menakutkan. Apakah kalian akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa karena tertarik. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, menurutmu apakah aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Do-Uki di punggung orang-orang ini begitu cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami membuatmu menelan air ludahmu sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Do-Uki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi melihat kemunculan 10 lebih sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit Do-Uang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Do-Uang. Ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli Do-Uang di seluruh kekaisaran JMA. Namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sukacita segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, orang baik. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang. Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat, 2 Do-Uhuang, 7 Do-Uang. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa sekte Mystic Cloud telah memberikan hadiah sebesar ini begitu aku kembali. Karena itu, aku akan menerimanya. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih jelek ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui ajal hari ini. Meskipun sekte Mystic Cloud berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke sekte. Haha, Xiao Yan. Apakah orang-orang ini yang disebut anggota sekte Mystic Cloud? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 Do-Uang dan 2 Do-Uhuang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam.
Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Iya. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak douki yang kuat yang tidak lebih lemah dari douang dari sekte Mystic Cloud meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka, memotong udara, dan berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli sekte Mystic Cloud yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdegup kencang saat dia melihat dinginnya Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak di mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid sekte Mystic Cloud, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kita akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kita harus bertarung sampai mati. Murid-murid sekte Mystic Cloud di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan teriakan yang teratur setelah mendengar perintah marah Yundu. Mereka sekali lagi mengayunkan senjata dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan liar ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai Tua, aku akan meninggalkan kedua douang itu untuk kamu tangani. Serahkan sisa douang kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli douang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Old Yinggu, dan ahli lain dari kelas douang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan. Mengekspos semua kartu truf ke sekte Mystic Law saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini tidak akan melakukannya. Iya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya dikepakkan dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua douang Yundu dan Yunsa. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, sekte Mystic Cloud akan menerobos ke halaman dalam. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriakan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan bertarung langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan Key Breaking Arrows. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya. Yafei berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa pedang berat tersenyum ke arah Yafei. Yafei Jia, kamu menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu. Yafei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan telah menghilang melonjak ke hidung Yafei dan matanya juga menjadi merah berkaca-kaca. Suaranya yang agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya, dasar anak nakal, kamu masih ingin kembali? 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Yafei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Benar, cepat datang dan temui kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya ada seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang, dipenuhi dengan kegembiraan samar pada saat ini. Kakak? Xiao Yan terkejut. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali. Anak kecil yang baik. Kamu tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah.
Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. "Kakak, kakimu." "Aku baik-baik saja. Kakiku terkena racun dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tanganku." Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. "Kakak, pasti sulit bagimu beberapa tahun ini." Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. "Aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan beritahu aku bahwa kamu telah menjalani 3 tahun ini dengan mudah." Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, "Tidak apa-apa. Namun, kakak tidak perlu menderita lagi di masa depan. Aku harap begitu." "Baiklah, anak nakal, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu." Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Yafei yang bermata merah di sampingnya. "Yafei Jie, terima kasih banyak. Serahkan sekte mistik laut di luar padaku." Xiao Yan tidak menunggu Yafei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas Manor. "Hei, hati-hati. Mereka terlalu banyak." Yafei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau menjadi berkembang pesat. "Yafei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini." Yafei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar manor dari segala arah. Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika murid-murid dari sekte Mystic Cloud dengan liar menduduki manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid sekte Mystic Cloud yang berada di depan semburan putih. Segera, mereka berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Murid-murid sekte Mystic Cloud yang telah mengerumuni Manor terbakar satu demi satu. Tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.